Ya, jumpa lagi dengan Mas Dad, entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Jadi hari ini hari Selasa, 28 April 2020. Ini adalah kontainer kedua untuk pengiriman di bulan April sebelum nanti kita masuk liburan untuk Lebaran. Dan setelah itu kita belum tahu karena beberapa buyer yang besar sudah menghentikan ordernya akibat dari wabah virus corona. Ya, untuk tenaga loading masih menggunakan tenaga kita sendiri ya, dikarenakan ada anjuran dari pemerintah mengenai jaga jarak dan lain-lain. Dan kebetulan memang akibat dari adanya virus corona itu untuk kegiatan pekerjaan tidak terlalu tinggi loadnya. Dan ini adalah shipment yang terakhir yang kita lakukan di bulan April. Setelah itu kita belum ada kepastian lagi untuk memberangkatkan shipment, makanya tenaga yang sudah selesai mengerjakan persiapan packing kemarin itu akhirnya mengerjakan proses loading. Dan para masyarakat dan viewer nggak usah khawatir karena ini barangnya meskipun besar tapi tidak seberat barang-barang yang biasa. Sebelum dilanjutkan vlog ini, silakan diberikan like, diberikan komen, dan di-share ke teman-teman para Mazdabers dan viewers yang memang ingin mengawali usaha ekspor. Dan tentu saja berikan dukungan ke channel Mazdab Indonesia dengan cara di-subscribe. Mungkin banyak di antara para Mazdabers serta viewers yang bertanya-tanya, kenapa untuk buyer ini padahal sama-sama ke Amerika, sama-sama ekspor, kok yang ini bisa berjalan sementara buyer Mazdab yang besar itu tidak berjalan atau menghentikan semua proses ordernya. Ya, sebagai informasi untuk para Mazdabers yang sebelumnya sudah Mazdab sampaikan melalui vlog sebelumnya, jadi karakter buyer, klasifikasi buyer antara yang besar dan yang kecil itu berpengaruh terhadap kebijakan mereka, apakah akan menghentikan order atau tetap menjalankan order tersebut. Nah, setelah Mazdab pelajari secara seksama, kenapa kok buyer ini bisa berjalan sementara buyer yang besar tidak berani menjalankan ordernya pada saat ada pandemi COVID-19, yaitu karena buyer yang besar tersebut mereka benar-benar seutuhnya mengandalkan toko fisik. Artinya penjualan mereka hanya bisa dilakukan di toko mereka secara fisik terbuka, ada orang berkunjung beli dan seterusnya. Sementara untuk buyer ini itu dia dengan skala yang lebih kecil, dia mampu menjalankan di luar toko fisik. Di saat kondisi pandemik seperti ini, mereka sudah menjalankan yang namanya online shopping. Jadi mereka tetap bekerja dari rumah, tidak berangkat ke toko dan lain-lain. Mereka menerima pembelian melalui online dan mereka secara individual mengirimkan barang-barang ini ke customernya. Jadi ternyata mereka bisa dikatakan lebih siap menghadapi wabah virus corona ini dengan mengubah sistem dari toko fisik menjadi toko online. Dan mereka tidak perlu harus bertemu dengan konsumen yang menimbulkan resiko untuk tertular COVID-19. Ya, memang akibat dari virus corona yang menyerang secara global itu
untuk volume pekerjaan seperti yang sudah Mas Dap sampaikan itu sangat turun drastis. Jadi ibarat dari skala 100 itu sekarang tinggal 10%. Ya, dan itu pun berasal dari buyer-buyer yang dikategorikan sebagai buyer-buyer kecil. Akan tetapi kita tetap harus bersyukur ya, di tengah kondisi yang seperti ini kita masih bisa memberangkatkan shipment ke buyer. Dan jujur saja pada saat-saat seperti ini justru buyer-buyer kecil yang menjadi semacam stimulus bagi kita untuk tetap bertahan supaya kita semua bisa melampaui virus corona ini dan kembali pulih kondisinya, sehingga terjadi geliat ekspor lagi, kembali lagi naik volume pekerjaannya, sehingga perekonomian juga membaik dan memberikan efek yang bagus untuk semua orang. Jadi tetap ada berkah di dalam musibah dan kita selalu harus tidak mudah putus asa, tetap berusaha supaya kita bisa survive melampaui cobaan ini. Ya, jadi untuk proses loading itu sudah selesai. Kita tinggal menunggu untuk teman dari fumigasi. Jadi sebelum ini nanti berangkat harus difumigasi dulu. Nah, setelah itu baru nanti kontainer ini berangkat ke Semarang. Oke, jadi untuk proses loading sudah selesai. Sekarang untuk pengecekan nomor-nomor di dokumen antara kontainer, nomor seal, dan lain-lain sambil kita menunggu kedatangan dari fumigasi. Jadi ini harus difumigasi. Ya, sekarang di belakang sedang dilakukan proses fumigasi sebelum nanti setelah difumigasi kemudian seal atau gembok dari kontainer dipasang, kontainer ini bisa meluncur ke pelabuhan di Semarang. Ya, proses fumigasi sudah selesai. Sekarang untuk kontainer sudah bersiap untuk berangkat menuju ke pelabuhan di Semarang. Terima kasih bagi para Masdaber serta viewers dimanapun berada yang sudah mengikuti vlog ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa berikan like, share, komen, dan subscribe untuk memberi dukungan kepada channel ini supaya Masdab bisa membuat vlog-vlog lagi yang lebih bermanfaat dan berguna bagi para Masdabers dimanapun berada. Sekali lagi, matur nuwun dan salam Indonesia.